Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali buat teman-teman para sahabat di materi belajar ruang kita. Oke, hari ini saya akan membahas tentang pengertian hukum acara perdata. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini adalah sesuai dengan apa yang saya pahami, bahwa apa sih itu hukum acara perdata dan bagaimana sih mekanismenya dan sebagainya. Jadi saya sebentar akan melakukan pembahasan dalam beberapa kriteria, termasuk melakukan pemaparan dalam konteks hukum acara perdata ini dalam tahap persidangan maupun dalam tahap gugatan ya buat teman-teman ya. Oke, saya lanjut ya. Saya aja karena ini cuma 4 slide, bahwa hukum acara perdata menurut Wirjono Prodjudikoro, bahwa hukum acara perdata ialah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang yang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Oke, hukum perdata ini sebagaimana yang kita maksud dalam kitab hukum acara perdata atau KUHP yang berlaku di negara Indonesia, itu ada beberapa macam hukum perdata. Misalnya ya, perdata perbuatan melawan hukum, perdata uang prestasi, perbuatan ingkar janji ya, gugatan perdata dalam bentuk ganti rugi, gugatan perdata dalam bentuk gugatan class action dan sebagainya. Nah, untuk pada tataran pengadilan agama biasanya hukum perdata itu misalnya tetapi dia lebih dominan terhadap konspirasi hukum Islam. Misalnya ya, salah satunya cerai gugat misalnya, gugatan harta guni-gini misalnya, atau harta bersama misalnya, hak asuh misalnya, hak waris misalnya, penetapan ahli waris juga boleh. Nah, itu dalam konteks agama, peradilan agama Islam. Selanjutnya ya, bahwa hukum acara perdata menurut Prof. Dr. Sudikno Martokusuma Sarjana Hukum ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Jadi perdata itu pada intinya adalah material dulu baru formil. Iya ya. Jadi kalau pidana itu formil dulu baru material. Kalau perdata material dulu dengan formil. Di mana di dalam langkah-langkah hukum perdata itu misalnya tahap gugatan, sebentar nanti kita akan bahas tahap replik, duplik, gugatan rekompensi, kesimpulan dan sebagainya. Sehingga hukum perdata ini menjamin untuk mendapatkan atau untuk ditaatinya hukum perdata material. Jadi misalnya gugatan sengketa tanah nih, maka yang kemudian kita harus pakai adalah gugatan perdata. Apakah seseorang itu kemudian secara perdata, secara melawan hukum menguasai satu objek tanah yang diketahui di mana tanah tersebut belum diketahui tentang hak kepemilikannya. Jadi pada intinya adalah perdata ini kalau dalam pengadilan negeri itu kita cuma berbicara tentang hak milik. Selanjutnya ya adalah hukum acara perdata yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Jadi kan misalnya gini ya, tuntutan hak, misalnya tanah kita nih dikuasai oleh orang lain. Hukum perdata ini adalah jalan untuk kemudian kita lakukan agar kiranya orang tersebut yang menguasai objek tanah tersebut itu keluar dari rumah tersebut. Jadi misalnya dalam tahap perdata itu ketika orang tersebut tidak melaksanakan secara putusan, maka biasanya ada dikatakan eksekusi atau secara paksa. Dan di dalam hukum perdata juga biasanya dilakukan dengan adanya kerugian material maupun imaterial. Misalnya kalau kerugian material harga tanah itu misalnya 2 juta, tetapi karena dalam waktu 5 tahun tanah itu kemudian tidak digarap, yang kemudian menghasilkan hasil dari penggarapan tanah itu dalam 1 tahunnya misalnya 2 juta, maka biasanya gugatan material yang kita maksud adalah
2 juta dikali 5 misalnya, jadi jatuhnya adalah 10 juta. Kerugian imaterial yang kita maksud adalah kerugian yang tidak bersifat secara material, tapi karena sesuatu hak yang kemudian dikuasai oleh seseorang, yang dimana kerugian tersebut telah terdampak terhadap si pemilik hak, maka kerugian material itu bisa dilakukan sebagai tuntutan di dalam gugatan. Oke. Saya rasa seperti itu ya, itu pengantar singkat saya terhadap hukum perdata. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa kemudian menjadikan referensi dan acuan terkait apa yang saya sampaikan tadi. Saya akhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.